kenapa Levi harus memilih Armin atau Erwin. Yo para penonton anime di seluruh dunia, kembali lagi di channel Hobi Bercerita, di mana kita akan bahas anime bukan dari sisi visualnya, bukan dari alur ceritanya saja, tapi kita akan mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari karakternya, baik itu dari jalan ceritanya ataupun dari berbagai macam hal. Kita akan mengambil pelajaran dari sana. Jadi teman-teman, kali ini kita akan bahas anime yang baru saya tonton, yaitu Attack on Titan. Jadi sebenarnya sudah lama ini teman-teman merekomendasikan untuk nonton Attack on Titan, tapi baru bisa saya wujudkan nonton Attack on Titan. Dan menariknya, itu saya susah untuk berhenti ya, nonton sambung lagi, makan, tidur, sambung lagi, mumpung lagi libur gitu ya, lagi nggak ngajar. Nah ternyata teman-teman, Attack on Titan sebagus itu. Saya bisa bilang 9 dari 10, ini versi saya ya. Kenapa? Karena ternyata Eren Yeager itu punya motivasi yang berbeda dari MC-MC yang lain. Dimana MC kita yang lain ya, dari anime favorit kita Naruto, itu dia punya misi, ya punya cita-cita ingin menjadi Hokage. One Piece, Luffy dengan ingin menjadi Raja Bajak Laut. Black Clover ingin menjadi Kaisar Sihir. Ya walaupun teman-teman yang bilang Naruto ingin jadi Hokage, ingin melindungi desa, One Piece, Luffy ingin menjadi Raja Bajak Laut demi kebebasan, atau yang lain-lain. Tapi Eren Yeager memang punya motivasi yang berbeda. Dia ingin menyelamatkan desanya. Dia ingin menyelamatkan orang-orang di sekitarnya dari kejaran Titan. Jadi di tempat banyak Titan itu, ternyata yang musuh sebenarnya bukan monster-monster itu sendiri, tapi adalah manusia. Manusia yang mengendalikan mereka menjadi Titan. Ini menarik nih, kalau soal politik, soal strategi, soal semangat, ini memang ada di Attack on Titan. Jadi setelah saya nonton Attack on Titan itu ya, ada yang berbeda dengan diri saya. Ya, yang biasanya kita lagi malas mungkin, atau kita lagi kurang semangat ya. Yang biasanya kalau kita nonton anime kan punya motivasi masing-masing, punya perasaan masing-masing. Misalnya kita nonton One Piece, misalnya kan ada sedih kita nangis, ada adegan senang kita bahagia gitu kan, ada bagian lucu kita ketawa. Tapi kalau di Attack on Titan ini, setiap saya nonton episodenya saya jadi semangat. Betul-betul membakar jiwa kita, Shinzo Sasageo gitu ya. Betul-betul membuat kita berubah, yaitu bisa memotivasi diri kita. Di mana kalimat-kalimat dari Erwin sebagai komandan resimen penyelidik itu betul-betul memotivasi diri kita juga. Nah, jadi teman-teman kalau memang nonton Attack on Titan ini memang betul berbeda dari anime yang lain menurut saya. Saya nggak bisa bicara visual ya ataupun yang lain, tapi saya akan mengambil hikmah dari karakter-karakter yang ada di sana. Yang pertama kita ngambil hikmah dari karakter Eren itu sendiri. Ya, yang pertama tadi kita bilang ya, bahwasanya Eren ini punya motivasi yang berbeda. Motivasi awalnya adalah ingin menyelamatkan desanya, di mana motivasi orang lain itu mungkin masih terkontaminasi dengan jabatan, dengan kebebasan atau lain-lainnya. Tapi Eren memang dari awal ketika dia masih kecil itu ingin menyelamatkan desanya. Jadi teman-teman, untuk memotivasi diri kita, motivasilah dengan yang baik ya. Walaupun nanti kita akan menemukan jabatan atau lain sebagainya, tapi motivasi kita tetap dari awal adalah motivasi yang baik. Nah, sejalan juga dengan motivasi ini adalah salah satu karakter ya, antagonis ya, tapi dia punya motivasi yang baik, yaitu Kenny Ackerman, paman daripada Kapten Levi ya. Di mana ketika dia akan habis, dia akan berakhir hidupnya, itu Levi sempat berdiskusi, dia sempat ngomong dengan dia. Jadi Kenny ini bilang, seseorang itu harus mempunyai obsesi untuk terus melanjutkan hidup. Nah, dan ternyata inilah menjadi jawaban kenapa Levi harus memilih Armin atau Erwin. Sama-sama kita tahu, Erwin adalah seorang komandan yang hebat. Kalau kehilangan Erwin, itu manusia betul-betul mengalami kemunduran. Tapi dia malah milih Armin, anak muda yang masih kurang pengalaman, yang masih labil gitu kan. Kenapa? Karena sebelumnya Levi pernah bertanya kepada Erwin, apa cita-citamu? Nah, apa yang kamu ingin lakukan setelah ini tercapai? Dia bilang dia nggak tahu. Sedangkan Armin, anak muda itu matanya masih berbinar-binar, dia pengen melihat laut katanya. Nah begitu juga dalam kehidupan kita teman-teman. Mungkin hari ini ada kita yang ingin bun-bun, hidup ini nggak ada gunanya lagi. Tapi ingatlah, motivasi itu adalah awal yang membuat kita bisa terus hidup. Maka setiap hari, setiap pagi itu terus obsesikan diri kita terhadap hal yang baik. Motivasikan diri kita. Motivasikan diri kita untuk sesuatu. Kita bisa melanjutkan hidup. Walaupun tuh mungkin hanya sederhana. Hari ini saya ingin makan. Hari ini saya ingin ketemu orang tua saya. Hari ini saya ingin berbuat baik sekecil apapun. Motivasi seperti itu akan menjadi kita punya alasan untuk terus melanjutkan hidup. Jadi teman-teman, bagi yang punya kegalauan, punya perasaan sedih, ingin mengakhiri hidupnya dan lain sebagainya, ingat teman-teman, motivasi diri kita setiap hari.
Nah, teman-teman yang hari ini ingin melangkah baru, yang ingin berusaha, jangan lupa motivasikan diri kita setiap hari apapun itu. Kemudian dari Attack on Titan ini, kita bisa melihat juga sportivitas dari para karakter di sana. Baik itu Eren, baik itu Levi, ataupun yang lain-lain. Mereka tidak pernah merasa yang mereka lakukan itu benar. Seperti Reiner ya, ketika dia dikejar-kejar oleh pasukan penyelidik, bertanya kepada teman-temannya, apakah ada orang yang betul-betul ingin menjadi seorang penghabis nyawa orang lain? Nah, dia seperti itu, dia nggak merasa yang mereka lakukan itu memusnahkan manusia yang berada dalam tembok itu hal yang benar. Ya. Begitu juga Eren, dia tahu dia akan masuk ke dalam neraka. Dia tahu apa yang dilakukan itu salah. Nah, itu yang jarang di manusia yang sekarang, merasa apa melakukan itu benar, merasa yang dilakukan demi masyarakat katanya, melakukan segala hal dengan cara yang salah, tapi malah merasa benar. Inilah kesalahan manusia ketika dia tidak tahu dia itu salah. Beda dengan karakter yang ada di AOT ini, dia tahu dia itu salah, dia tahu apa yang dikerjakan itu tidak benar, dia sportif dengan itu dan siap menerima resikonya. Beda dengan kita di dunia nyata, banyak yang melakukan kesalahan tapi merasa paling benar ya. Seperti Danzo Shimura ya, dia merasa melindungi desa tapi dia melakukan hal-hal yang tidak benar ya menurut norma dimanapun itu berada. Nah, teman-teman, begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita di dunia nyata, hendaknya kita selalu insyaf, merasa apa yang kita lakukan itu kalau tidak benar, akui tidak benar. Ya, jangan kita merasa benar sendiri, apalagi kita betul-betul melakukan kesalahan, akui itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Itu akan menjadi jembatan kita untuk semakin dekat dengan Allah taala. Akui dosa-dosa kita, sebagaimana yang kita tahu ya di salah satu doa Sayyidul Istighfar, aku ulaka bidzambi, aku mengakui kepada engkau akan dosa-dosaku. Atau syair i'tiraf yang sering teman-teman dengar ya, ilahi lastulil firdausi ala, itu kan sebuah pengakuan. Nah, ini yang saya temukan ya di karakter AOT, walaupun mereka nggak muslim ya, tapi mereka mengakui kesalahan-kesalahan mereka itu dan mereka nggak merasa benar. Nah, teman-teman, jadi kita setiap hari introspeksi diri kita, luangkan waktu 1 atau 2 menit setiap sholat minimalnya, kita mengakui kesalahan-kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terakhir nih, masalah ending dari AOT. Mungkin teman-teman banyak yang kecewa, banyak yang tidak puas dengan endingnya, tapi menurut saya ending seperti itu adalah yang paling pas untuk Eren. Teman-teman bisa bayangkan, andaikan Eren itu tetap hidup ya, maka dia akan dihantui seumur hidupnya dengan rasa bersalah yang tidak termaafkan. Dia nggak akan bisa memaafkan dirinya yang telah menghabiskan 80% populasi manusia. Nah, itu adalah ending yang tepat untuk Eren. Dan juga teman-teman, ending seperti ini itu terasa lebih realistik ya, ketimbang dia tiba-tiba ada orang di masa lalu dihidupkan mungkin, atau hal-hal yang lain. Ini yang paling pas menurut saya. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Kita tidak setuju ya dengan Rambling, kita tidak setuju perbuatan Eren yang ini, saya sepakat salah. Sebenarnya niat Eren itu mungkin ya dia nggak menemukan jalan yang lain selain itu memukul mundur seluruh manusia sehingga kekuatan militernya sama ya. Eren merasa tidak ada jalan lain selain itu, dan juga menghabisi generasi yang memiliki orang-orang yang memiliki kekuatan Titan. Nah, ini menurut saya fair sekali, menurut saya sangat realistik sekali. Dan sekali lagi kita ingatkan, kita tidak setuju dengan Rambling. Gimana menurut teman-teman semua film AOT ini gimana? Apa yang menurut teman-teman paling berkesan dari anime AOT? Ya, motivasi yang teman-teman dapatkan, perasaan setelah nontonnya, atau suatu hal yang teman-teman sangat melekat di hatinya tentang AOT. Yang belum nonton, coba nonton dulu deh. Saya garansi ini film bagus banget untuk teman-teman semua. Dan juga kalau ada yang mau request film-film lainnya, anime-anime lainnya, silahkan tulis di komentar. Kalau kalian suka, silahkan di like dan di subscribe. Dan juga kalau ada yang ingin request karakter atau anime lain, tulis di komentar ya teman-teman. Ketemu lagi di channel Bobby Bercerita. Salam Bobby Bercerita dari sudut anime.